di sebuah kota metropolitan yang sibuk, ada seorang programmer muda bernama Rina. Sejak kecil, Rina selalu tertarik pada teka-teki dan tantangan logika. Ketika dia menemukan pemrograman di sekolah menengah, dunia baru terbuka baginya. Kode-kode yang tampaknya acak di layar komputer menjadi jembatan untuk menciptakan solusi nyata bagi masalah-masalah dunia. Setelah menyelesaikan studinya di jurusan teknik informatika, Rina mulai bekerja di sebuah perusahaan startup yang mengembangkan aplikasi mobile. Di perusahaan itu, dia menemukan kegembiraan bekerja dalam tim kecil yang dinamis dan inovatif. Setiap hari adalah petualangan baru dengan proyek-proyek menarik yang menantang kreativitasnya. Suatu hari, perusahaan tersebut menghadapi tantangan besar. Mereka sedang mengembangkan aplikasi edukasi yang diharapkan dapat membantu anak-anak belajar secara interaktif dan menyenangkan. Namun, proyek ini menghadapi banyak kendala teknis, termasuk masalah kinerja dan bug yang menghambat pengalaman pengguna. Tim merasa frustrasi, dan tekanan dari investor mulai meningkat. Rina tidak menyerah. Dia menghabiskan malam-malam panjang di depan komputernya, mencari solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi tim. Rina menyadari bahwa aplikasi tersebut membutuhkan arsitektur yang lebih baik dan lebih efisien. Dia mulai merombak struktur kode dari awal, merancang ulang algoritma, dan mengoptimalkan penggunaan memori dan prosesor. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya adalah menciptakan fitur pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kemampuan masing-masing anak. Rina menghabiskan waktu berjam-jam membaca penelitian tentang pembelajaran mesin dan algoritma adaptif. Akhirnya, dia berhasil mengimplementasikan sistem yang dapat menganalisis performa siswa dan secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan materi. Pada saat yang sama, Rina juga bekerja keras untuk memperbaiki antarmuka pengguna agar lebih intuitif dan menarik. Dia berkolaborasi dengan desainer untuk menciptakan tampilan yang cerah dan menyenangkan, sehingga anak-anak merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar. Setelah berbulan-bulan kerja keras, aplikasi tersebut akhirnya siap diluncurkan. Hari peluncuran adalah momen penuh kegembiraan dan ketegangan. Rina dan timnya dengan cemas menunggu tanggapan dari pengguna. Dan saat ulasan mulai masuk, mereka lega dan gembira. Aplikasi tersebut mendapat sambutan positif dari orang tua dan guru, dan anak-anak menyukai cara interaktif dan menyenangkan dalam belajar. Kesuksesan ini membawa startup tersebut menjadi terkenal, dan aplikasi tersebut menjadi alat pembelajaran populer di sekolah-sekolah. Rina merasa bangga dengan pencapaiannya, bukan hanya karena aplikasi itu sukses, tetapi karena dia tahu bahwa karyanya membantu banyak anak belajar dengan cara yang lebih baik. Namun, Rina tidak berhenti di situ. Kesuksesan proyek ini memberinya inspirasi untuk terus menciptakan teknologi yang bermanfaat. Dia terus belajar dan mengembangkan keterampilannya, menjelajahi bidang baru seperti kecerdasan buatan dan pengembangan game edukasi. Rina bermimpi untuk suatu hari nanti mendirikan perusahaan teknologi edukasi miliknya sendiri, di mana dia bisa terus membuat perbedaan dalam pendidikan. Kisah Rina mengajarkan kita bahwa menjadi seorang programmer bukan hanya tentang menulis kode, tetapi juga tentang memecahkan masalah nyata dan memberikan dampak positif. Dengan dedikasi dan kerja keras, seorang programmer dapat menciptakan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat.